Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan playlist yang sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah mengenal apa itu XML. Lalu di sini saya akan membuat mungkin sebuah data yang dibuat dari XML, di mana data tersebut menampung data dari mahasiswa, beberapa mahasiswa. Lalu data tersebut akan saya tampilkan ke dalam aplikasi HTML. Mungkin langsung saja. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code untuk kode editornya, lalu Google Chrome untuk browsernya. Di sini saya akan membuat pertama-tama akan membuat file XML-nya. Di sini saya akan memberi nama mungkin mahasiswa.xml, di mana ekstensi XML itu merupakan XML. Lalu pertama-tama di sini ya kita harus seperti HTML, kita akan mendeklarasikan dulu XML-nya. Di sini XML versi 1.0, lalu tutupnya seperti itu. Lalu langsung saja di sini saya akan membuat root elemen, di mana akan diberi nama mungkin list mahasiswa, lalu tutup. Nah, seperti itu, enter saja. Lalu di sini kita akan membuat mahasiswa yang pertama, siswa. Di dalamnya ada yang pertama misalkan NIM. Di sini misalkan NIM-nya 180941, lalu nama. Di sini mungkin namanya saya sendiri, yaitu Iqbal Sapehu. Lalu jurusan mungkin jurusannya yaitu teknik informatika. Lalu kopikan saja untuk mahasiswa yang keduanya, biar ganti saja. Misalkan di sini 50 untuk misalkan namanya biar Nur Rizky. Lalu sama yang ketiga 43 Ilham Syahi Batul, mungkin ini mungkin teknik sipil. Nah, lalu untuk cara melihatnya kita bisa klik kanan, lalu dalam Visual Studio Code ada yang namanya live server. Tapi jika kalian menggunakan kode editor lain, bisa mungkin klik kanan open in browser. Namun di sini saya akan menggunakan live server. Di sini bisa dilihat ada file mahasiswa.xml, bisa langsung diklik. Nah, berikut tampilan data dari list mahasiswa. Bisa diklik untuk di drop down langsung atau dilihat. Nah, lalu di sini setelah seperti ini saya akan menampilkan data ini ke dalam aplikasi HTML dengan menuliskan beberapa baris JavaScript, maka data ini dapat ditampilkan ke dalam
HTML biasanya. Di sini saya akan membuat file index.html. Langsung saja di sini saya akan menggunakan plugin, jadi struktur dari HTML akan langsung tergenerate. Di sini title-nya akan misalkan XML atau mahasiswa. Lalu di sini saya akan membuat tag H1, mungkin ambil judul list mahasiswa seperti itu. Lalu di sini saya akan membungkus mahasiswa tersebut ke dalam sebuah table. Pertama table, lalu mungkin membuat table row, di mana table row ini bersihkan th untuk misalkan nomor, lalu th lagi misalkan name, lalu table header lagi untuk nama, dan yang terakhir untuk jurusan. Nah, lalu yang di bawahnya kita beri table row lagi untuk bersihkan data dari XML yang akan kita ambil. Misalkan di sini saya akan membuat dummy terlebih dahulu, misalkan td nomor 1, lalu kita kopikan untuk misalkan ini ada 1806 041, namanya Iqbal Safei, lalu jurusan teknik informatika, set. Lalu bisa dilihat, kita kembali ke index. Nah, seperti ini. Mungkin agar terlihat tabelnya kita isi border 1. Nah, tapi ini baru data dummy, jadi kita tulis sendiri di HTML-nya. Mungkin kita akan hapus. Hapus saja. Kita beri ID di tabelnya, misalkan tabel mahasiswa. Nah, setelah itu kita membuat tag script untuk menampung JavaScript yang akan kita tulis. Menulisnya di dalam body. Nah, kita pertama-tama ambil dulu tag tabelnya. Caranya kita tampung ke dalam variabel. Kita beri variabel konstanta yaitu tabel mahasiswa. Di mana tabel mahasiswa ini caranya dokumen get element by tag name, yaitu tabel mahasiswa. Setelah itu di sini saya akan mengambil data dari XML ini. Caranya kita akan menggunakan fetch yang ada pada JavaScript untuk mengambil data dari XML mahasiswa tersebut. Nah, caranya kita tuliskan fetch, lalu tuliskan tempat di mana file mahasiswa ini ada. Nah, di sini kita tuliskan karena satu directory, jadi tinggal tuliskan slash saja, lalu tuliskan mahasiswa.xml, lalu enter, lalu tulis lagi event, lalu ini akan mengembalikan sebuah respons, di mana respons ini akan kita pakai huruf kecil, kita return lagi menjadi sebuah response text, lalu kita tangkap respon teksnya ke sini, data. Kita coba konsol apa hasil dari mahasiswa.xml ini. Kita coba klik kanan, lalu inspect elemen.
lalu lihat di konsol. Nah, dalam konsol ini memperlihatkan data dari XML namun dalam bentuk teks. Lalu di sini cara kita memparse data tersebut agar dapat diakses lalu ditampilkan ke dalam HTML. Caranya di sini kita membutuhkan parser terlebih dahulu. Di sini kita membuat objek untuk parser, lalu mengambilnya dari kelas DOM parser. Lalu di sini kita parse XML-nya. Lalu kita masukkan ke dalam variabel XML. Kita parse from string. Lalu kita masukkan data atau yang tadi atau string yang tadi kita dapatkan. Lalu parameter kedua yaitu keterangan. Di sini yang di parse merupakan sebuah XML, jadi keterangan yaitu application /XML. Seperti itu. Lalu bisa kita lihat XML. Lalu kita konsol XML yang sudah di parse. Nah, jika seperti ini data sudah dapat diakses. Caranya di sini setelah data didapatkan, di sini saya akan membuat sebuah fungsi. Mungkin saya akan beri nama render mahasiswa. Lalu kita masukkan XML sebagai parameter. Nah, di bawah sini saya akan membuat fungsinya yaitu function render mahasiswa. Di sini XML sebagai parameter. Nah, lalu caranya di sini saya akan sudah mengambil elemen dari tabel mahasiswa ini, kita bisa langsung mengambil elemen atau tag setiap dari list dari mahasiswa ini. Ada 3 caranya untuk mengambil elemen dari HTML. Kita bisa menggunakan dokumen .getElementById. Sedangkan untuk mengambil elemen dari XML kita bisa gunakan XML.getElementByTagName. Nah, tag name-nya yaitu mahasiswa. Mungkin kita masukkan ke dalam variabel yaitu mahasiswa. Bisa kita lihat console log mahasiswa. Nah, sudah diambil setiap tag seperti tadi, kan ada 3 tag mahasiswa. Lalu untuk cara mengambil setiap data, misalkan NIM, nama, jurusan. Caranya di sini saya akan melooping setiap data dari mahasiswa ini. Kan ini mereturn sebuah array, di mana array ini berisikan 3 data mahasiswa atau berapa banyak data dari XML ini, lalu menampilkannya ke dalam tabel mahasiswa. Langsung saja, mungkin di sini saya akan melakukan perulangan. Sama dengan 0. Ini perulangan biasa saja. Lalu i lebih kecil dari mahasiswa length, jadi panjang dari array mahasiswa atau data dari mahasiswa tersebut dalam XML. Lalu i plus. Nah, caranya kita ambil mahasiswa namun dengan indeks tertentu, dan sama kita lakukan yaitu dengan get element by tag name. Kita get elements by tag name. Nah, tag name-nya misalkan di sini saya akan mengambil NIM. Nah, kan
get element by tags get elements by tag name ini menghasilkan sebuah array, sedangkan yang bisa kita lihat di dalam satu tag mahasiswa ini hanya terdapat satu nim, dan kita juga akan hanya mengambil satu data dari satu tag nim ini. Jadi kita bisa ambil mungkin dari indeks ternol karena sudah pasti tag yang kita dapat hanya satu. Lalu kita akses indeks ke 0, lalu cara selanjutnya yaitu kita akses lagi child nodes yang indeks ke 0, lalu untuk mengambil value-nya kita tuliskan node value. Kita coba tampung mungkin di dalam misalkan ini nim, bisa saya konsol, coba console.log nim. Nah, sudah terambil. Berarti untuk yang lainnya juga sama, tinggal ganti tag name-nya saja. Misalkan ini name, untuk nama ya nama, dan jurusan jurusan. Lalu bisa kopikan saja. Kita ganti misalkan untuk nama, ini nama, name, lalu ini untuk jurusan, lalu jurusan. Jika sudah kita ambil name, nama, dan jurusan, di sini saya akan pertama-tama membuat template untuk table row-nya dulu. Jadi agar tidak panjang kodenya, di sini saya akan membuat fungsi untuk mungkin template row. Di sini akan menampung name, lalu nama, lalu jurusan. Pertama-tama di sini saya akan membuat elemen tr-nya dulu untuk menampung data lainnya. Caranya dokumen create element, lalu parameternya itu nama dari elemen. Di sini saya akan membuat elemen tr. Lalu di sini saya akan membuat sebuah string dengan nama template. Nah, string ini akan menampung elemen untuk nomor, nama, untuk nomor, nim, nama, dan jurusan. Karena ini merupakan nanti akan datanya dinamis, jadi yang datanya dinamis dari parameter. Jadi di sini saya akan menggunakan template literal agar dapat membuat sebuah string dengan berisikan data yang dinamis, yaitu dengan menggunakan backtick. Lalu dapat langsung diantar saja. Lalu di sini saya akan membuat tag td. Nah, mungkin untuk nomor ini saya lupa satu parameter, yaitu untuk nomor. Kita seperti itu, lalu masukkan nomornya. Kita kopikan saja ke bawah. Lalu di sini ada name, nama, dan jurusan. Lalu untuk memasukkan template ini ke dalam tr, caranya tinggal tr.inner html, masukkan template, koma, lalu kita return elemen tr-nya. Jika sudah, kita masukkan setiap elemen ini ke dalam elemen tabel ini. Kan kita tadi sudah bawa, yaitu dengan menggunakan get element by id, di mana id-nya yaitu tabel mahasiswa. Kita ambil saja tabel mahasiswa, caranya dengan append child. Lalu kita gunakan fungsi yang template row tadi, row, dengan masukkan parameter
nomornya, yaitu saya akan menurunkan indeks dari looping ini. Untuk nomornya kita masukkan i, lalu koma, lalu untuk NIM kita masukkan NIM, lalu untuk nama kita masukkan nama, lalu untuk jurusan kita masukkan jurusan, koma, lalu save. Kita coba lihat apakah sudah berhasil. Nah, berhasil. Hanya saja untuk nomornya mungkin kita bisa akali dengan i plus 1 lah. Save. Nah, jadi nomornya mulai dari 1. Nah, datanya sudah sesuai dengan apa yang ada di XML. Sudah seperti ini, mungkin kalian bisa styling sendiri menggunakan CSS. Tapi di sini saya akan tidak akan saya praktekkan di sini. Nah, terus di sini saya akan mencoba untuk menambahkan data dari mahasiswa sini. Apakah akan berubah atau akan ada error. Saya akan coba copy, lalu tambahkan di bawah, mungkin random saja lah, misalkan 30, misalkan cinta Luna misalkan. Ini bebas saja lah. Nah, maka data akan otomatis tertambah tanpa ada error. Lalu misalkan saya akan coba untuk menghapus. Nah, otomatis terhapus. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa di komen, atau bila ada kekurangan bisa tuliskan komentar saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.